Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi bahasa Arab yaitu tentang maf'ul. Mari kita masuk ke materi pertama, yaitu maf'ul bih yang akan diterangkan oleh Mbak Suhaila. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab maf'ul bih. Bab maf'ul bih adalah isim yang dibaca kasroh yang dijatuhi fiil atau yang dijatuhi dengan pekerjaan. Kalau dalam susunan bahasa Indonesianya yaitu maf'ul bih itu kedudukannya sebagai objek. Contohnya dorobtu Zaidan. Dorobtu saya memukul Zaidan si Zaid. Zaidan ini kedudukannya itu sebagai maf'ul bih. Karena Zaid ini yang dijatuhi fiil atau yang dijatuhi pekerjaan dari dorobtu ini. Maf'ul bih juga itu dibagi menjadi dua. Al-maf'ul bih itu dibagi menjadi dua. Ada isim dhamir, juga ada isim dhamir. Nah, yang isim dhamir itu contohnya tadi kataba, al-walada, ad-darsa. Kalau dhamir itu yang kelihatan, yang jelas. Ini kan ad-darsa, maf'ulnya itu jelas. Sekarang yang maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul bih isim dhamir ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada dhamir muttasil dan juga ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil ini dhamir yang tersembunyi, contohnya kayak dorobani. Dorobani saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobaka kamu laki-laki memukul. Dorobati kamu perempuan memukul, dan seterusnya. Kalau dhamir munfasil ini dhamir yang terpisah. Contohnya seperti iya ya. Iya ya, saya. Iya nak. Kamu. Iya kak. Iya kak kamu laki-laki. Iya ki kamu perempuan. Dan seterusnya. Ini dinamakan maf'ul bih isim dhamir munfasil. Maf'ul bih itu pada umumnya menggunakan dhamir munfasil. Maf'ul bih itu pada umumnya menggunakan dhamir muttasil. Tapi ada kalanya maf'ul bih itu menggunakan dhamir munfasil apabila maf'ul bihnya itu didahulukan. Maf'ul bih isim dhamir munfasil.
maf'ulnya itu didahulukan. Contohnya seperti iyyaka na'budu. Iyyaka, kami menyembah, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bihnya itu iyyaka, hanya kepadamu. Ini sebagai objeknya. Jadi ini maf'ul bih isim dhamir munfasil yang didahulukan. Nah, ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ada lagi maf'ul bih isim dhamir munfasil apabila itu jatuh setelah ilah. Maf'ul bihnya jatuh setelah ilah. Contohnya mana dulu illa iyyaka. Mana dulu tidaklah kami menyembah illa kecuali iyyaka, kepadamu. Ini maf'ul bih isim dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Mungkin cukup sekian penjelasan maf'ul bih dari saya. Mudah-mudahan dukungannya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada materi maf'ul li ajli yang akan diterangkan oleh Mas Rifan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu materi maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli sendiri yaitu menjelaskan tujuan atau alasan kenapa suatu perbuatan dilakukan. Maf'ul li ajli juga disebut dengan maf'ul lah. Contohnya qoma Zaidun ijlalan li Muhammad. Kata ijlalan sendiri menjelaskan tujuan zaid berdiri. Lalu maf'ul li ajli harus menggunakan wazan masdar. Tidak boleh menggunakan wazan lain seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Contohnya zurutuka ibtigha'a ma'rufika. Artinya, aku mengunjungimu karena mengharapkan kebaikanmu. Kata ibtigha sendiri merupakan masdar dari ibtigha.
maf'ul ajli sendiri maknanya harus berupa perasaan atau perbuatan hati. Tidak boleh dari kata yang maknanya perbuatan fisik seperti lisan, tangan dan sebagainya. Contoh yang tidak boleh dikatakan, dhahabtu ilal madinati tijarah. Yang artinya aku pergi ke kota untuk berdagang. Kata tijarati, kata tijaratan seharusnya diganti tijarati. Ini kata yang untuk digunakan pekerjaan fisik, kita harus menggunakan huruf jar. Harus di sini. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Lalu ada materi juga, yaitu materi maf'ul mutlak dan materi maf'ul fi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada maf'ul fi yang berarti isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Maf'ul fi juga disebut zorof atau keterangan. Contohnya itu Zahabtu yaumal ahad. Nah, contoh dari maf'ul fi zorof makan itu ada zahabtu yaumal ahad, yang berarti aku pergi pada hari Ahad. Nah, ini zorofnya menunjukkan keterangan waktu. Jadi aku pergi di hari Ahad. Nah, waktunya tuh ini. Jadi bisa disebut maf'ul fi'nya ahad. Yang kedua itu ada, yang satu lagi ada zorof makan. Kalau ini zorof zaman. Kalau yang akan itu contohnya qomtu amamal ustadz. Ini contoh zorof makan, yang artinya aku berdiri di depan guru. Nah, jadi maf'ul fi'nya itu di sini, amama, di depan. Nah, berikut presentasi dari saya mengenai maf'ul fi'. Ya, selanjutnya ada maf'ul mutlak. Pengertiannya itu
isim mansub yang terbentuk dari fi'il, yakni berupa masdar dan syibihnya, yang disebutkan dalam kalimat dengan beberapa tujuan, antara lain untuk menguatkan pekerjaan, menjelaskan jenis pekerjaan, dan menjelaskan frekuensi pekerjaan. Contohnya itu qara'tul Qur'ana qira'atan. Taukid yang artinya itu menguatkan pekerjaan. Contohnya itu Qur'ana qira'atan. Nah, jadi maf'ul mutlak di sini adalah qira'atan, yang berarti saya membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu salah satu kalimat yang menguatkan pekerjaan, makanya bisa dibilang taukid atau jenis yang pertama dari maf'ul mutlak. Nah, ini qira'atan. Terus yang kedua itu ada yang namanya menjelaskan jenis pekerjaannya. Jadi gabungan dari taukid terus ribet ya kata-katanya. Mutlak jenis kedua yaitu yang namanya naw atau bermakna menerangkan jenis. Contohnya itu wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi ini artinya itu dan mengucapkanlah perkataan yang baik. Nah, maf'ul mutlaknya di mana? Di sini, di kata qaula. Yang artinya itu perkataan. Makanya disebut menerangkan jenis atau naw. Jadi wa qulna qawlan ma'rufa, artinya dan mengucapkanlah perkataan yang baik. Jadi jenisnya itu menguatkan jenis, maksudnya ini supaya kita tuh kalau mengucapkan harus yang baik-baik. Dulu ya. Yang ketiga. Oke, ketiga. Yang ketiga itu ada maf'ul mutlak, jenisnya menjelaskan frekuensi pekerjaan. Yang contohnya itu
Qur'ana anan qira'atan wahidatan. Yang artinya saya membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh sebanyak 1 kali. Nah, dari contoh ini, yang ketiga, menjelaskan frekuensi pekerjaan kita. Semisal contoh yang lain, saya menghafal Al-Quran sebanyak 1 juz dan seterusnya. Atau saya memukul anjing sebanyak 3 kali. Yang itu dorobtul kalba salah kata doroba. Nah, contoh lainnya seperti itu. Sekian dari saya presentasi mafhum mutlak. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi materi maf'ul, yaitu maf'ul ma' yang akan diterangkan oleh Mas Saiful tadi. Ini saya akan menerangkan tentang pengertian maf'ul ma'ah dan berikut contohnya. Maf'ul ma'ah itu pengertiannya adalah kata yang menunjukkan kebersamaan atau pernyataan biasanya menggunakan huruf ma dan a. Contohnya, Dhahaba Muhammad ma'a Aliyin illa al-madrasah. Artinya Muhammad pergi bersama Ali ke sekolah. Di sini ada kata ma dan a. Aliyin berarti pergi ke sekolah. Maf'ul ma'ah karena menunjukkan kebersamaan antara Muhammad dan Ali. Dan kedua, Ja'ata libu ma'ala alimun. Ma'ala alimun. Di sini ma'ala alimun itu artinya siswa datang bersama guru. Bersama berarti maf'ul ma'ah juga. Maf'ul ma'ah selalu mengikuti huruf ma dan a dan berhubungan erat dengan fiil kata kerja dalam kalimat. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang pengertian maf'ul ma'ah dan contohnya. Berikutnya kembalikan ke moderator Mas Arsyad. Sekian penjelasan bab maf'ul dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum